Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Eh, Pada video kali ini saya akan merekap materi minggu ke-12 ya, yaitu tentang termodinamika untuk energi terbarukan. Memang kalau di RPS itu di minggu ke-12 adalah tentang simulasi ya di komputer, 12 dan 13 simulasi, tapi saya tukar ya. Minggu 12 dan 13 masih materi termodinamika, baru nanti pertemuan-pertemuan terakhir adalah tentang uh, pemodelannya. Di sini saya hanya akan membahas, ini kan energi terbarukan ya, renewable energy. Ini harusnya pakai Y ya, kurang cocok soalnya. Pokoknya ini adalah renewable energy atau energi terbarukan. Di sini saya hanya akan memperkenalkan salah satu renewable energy dan pendahuluan tentang renewable energy. Sisanya saya harap kalian dapat menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi sini kan hanya ada solar, kemudian nanti ada wind, ada uh, nuklir, ada apa geothermal, kemudian ada masih banyak lagi gitu ya. Nanti saya harap bisa kalian share ke teman-teman di pertemuan selanjutnya ya. Di sini cukup banyak juga sebenarnya untuk satu, tapi nanti eh, mudah-mudahan waktunya pas ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga kalian bisa menyimak dengan baik. Oke, kita lanjut ke pendahuluan saja ya. Jadi energi terbarukan di sini saya awali dengan kita tengok lagi sebelumnya. Kita kenal entropi kan ya. Entropi. Apa sih entropi itu? Coba kalian eh, flashback lagi ya. Waktu itu waktu di entropi saya mengenalkan atau mengistilahkan bahwa entropi itu hubungannya adalah dengan ketidakberaturan ya, ketidakteraturan gitu. Nah, ini dari Erwin Schrödinger, peraih hadiah Nobel, seorang fisikawan ya. Dia berkata dalam bukunya dia menulis bahwa jika hidup terus-menerus menghasilkan entropi atau positif entropi, maka akan tercapai suatu keadaan yang disebut entropi maksimum. Nah, entropi maksimum di sini kita sebut dengan kematian. Ya, jadi sistem di alam semesta ini secara spontan adalah menuju entropi yang positif atau menuju ketidakberaturan gitu ya. Sehingga pada akhirnya semua akan meninggal gitu, semua akan mati. Kematian dan alam semesta juga pada akhirnya akan hancur gitu. Nah, di sini sebelum memulai, mungkin kalian bisa melihat di sini ada greenhouse gases. Jadi di YouTube kalian lihat pendahuluannya dulu, greenhouse gases itu apa. Kemudian ada ini tambahannya entropi and universe. Di sini kalian bisa melihat penggambaran entropi dan universe. Misalkan nanti ada juga entropi and time gitu ya. Karena entropi ini kayak filosofis banget sih ya kalau kita melihat ini, tapi itu memang benar gitu ya. Karena dari sini itu kita dapat paham bahwa kematian itu adalah puncak dari entropi atau puncak dari ketidakteraturan. Lalu, lalu bagaimana sih dengan sistem kehidupan di mana kita ada di dalamnya kan? Nah, apakah dia ke arah ketidakteraturan atau ke arah keteraturan? Sekarang manusia, karena kan tadi secara spontan alam semesta itu bergerak menuju ketidakteraturan gitu. Nah, manusia makin ke sini itu ternyata membuat
entropi makin positif. Jadi mempercepat terjadinya entropi. Makanya apa? Makanya lebih banyak terjadi kehancuran gitu ya. Jadi kayaknya makin mempercepat kehancuran yang ada di bumi gitu, mempercepat kehancuran alam semesta. Karena meskipun ujungnya alam semesta ini menuju ketidakteraturan gitu, tapi sebenarnya alam ini sifatnya itu menyeimbangkan. Jadi ada hutan, misalkan hutan untuk hewan-hewan, kemudian ada misalkan di bumi ini ada emisi CO2 dan pohon-pohon itu menghasilkan oksigen gitu, sehingga nanti balance lah si gas di atmosfernya itu balance, sehingga tidak terjadi efek greenhouse gases. Kemudian itu yang terjadi di alam. Sebenarnya alam itu sifatnya seimbang, menyeimbangkan. Tetapi manusia itu mengotak-atik gitu ya, mengotak-atik karena kita butuh ini, kita butuh sumber daya gitu ya. Karena kita butuh hidup dan makin sini kita makin butuh lebih banyak energi, makin banyak lagi, makin banyak lagi. Kita tidak akan pernah puas dengan energi yang kita punya sekarang gitu. Karena pasti goal ke depannya, oh kita pengen punya energi misalkan listrik sekian watt gitu ya, sekian triliun watt. Itu gimana? Karena kita manusia akan cenderung membutuhkan ya energi makin sini makin banyak gitu kan. Hanya untuk mendapatkan itu, kadang manusia itu ya gitu mempercepat ketidakteraturan itu gitu. Nah, maka dari itu eh, sebenarnya renewable energy atau energi terbarukan ini itu diharapkan bahwa manusia itu bisa bekerja sama dengan alam gitu untuk menyeimbangkan alam, untuk eh, membuat entropi itu ya terjadinya sesuai keinginan alam gitu. Kita tidak mempercepat terjadinya entropi itu, tapi kita bekerja bersama alam untuk menyeimbangkan alam, menyeimbangkan sistem yang ada di kehidupan kita gitu. Nah, ini seperti di hukum pertama bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Begitulah cara kita biasa mendapatkan energi ya. Nah, dan sains teknologi gitu ya. Sains itu adalah rangkaian pengetahuan yang didiskritisasi gitu ya. Kenapa didiskritisasi? Didiskritisasi, dibuat diskrit itu buat pemahaman dan aksesibilitas gitu ya. Karena pembagian-pembagian pengetahuan eh, pembagian-pembagian pengetahuan itu kan jadi memungkinkan apa? Memungkinkan pencapaian kemajuan ilmiah dan teknologi gitu ya. Dan pembagian-pembagian itu membuat kita lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan. Maksudnya dia spesialisasi gitu ya. Jadi ada spesialisasi peneliti gitu. Memungkinkan kita untuk fokus pada masalah yang lebih rumit gitu. Misalkan ada orang di bidang ini, ada dua orang di bidang ini. Kan tidak mungkin semua orang jadi presiden ya. Ya untuk eh, lagi-lagi untuk terjadinya keseimbangan itu butuh pembagian spesialisasi ya. Nah, kemudian masing-masing disiplin juga berjuang untuk mencapai eh, yang terbaik untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi-teknologi baru gitu. Tapi tujuannya untuk satu tujuan, untuk kehidupan yang lebih baik ya kan. Nah, dan kalau kita berbicara tentang energi terbarukan, itu kita bukan hanya berbicara tentang sains dan teknik, tapi kita juga berbicara ada aspek lingkungan di situ, kemudian ekonomi, dan yang terakhir ini yang sangat sulit adalah sosial dan politik. Ya.
kita tidak bisa mengabaikan ketiganya ini. Tapi ya itu kan ada spesialisasinya masing-masing gitu ya. Kita fokus di sains dan tekniknya. Tekniknya ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah konsumsi, ini adalah energi gitu ya, energi dunia pada tahun 2007. Ya. Nah, di sini yang paling banyak di sini adalah penggunaan minyak bumi, batu bara, gas alam, sementara energi terbarukannya baru 10%, gitu, 10%. Nah, di sini banyak sekali ya, ini kalau dijumlahkan, ini yang tiga ini, gas alam, batu bara, minyak bumi, ini adalah fossil fuel, yang biasa disebut dengan fossil fuel, atau ya dari fosil gitu ya, bahan bakar fosil, yang biasanya menghasilkan emisi yang besar, terutama ini ya batu bara, minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah tadi, jadi manusia tadi yang balik lagi ya ke sini, kenapa sih manusia membuat uh, makin positif entropinya? Karena ya manusia kayak mengambil minyak bumi gitu, minyak di bumi, mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam bumi, mengeluarkan sesuatu yang ada dalam sistem, mengeluarkannya gitu terus ya, dan banyak hal yang kita perlu buat gitu untuk membuat ketidakteraturan demi mendapatkan energi gitu. Balik lagi ke sini ya, jadi gas alam, batu bara, dan minyak bumi termasuk fossil fuel tiga-tiganya, dan ini banyak sekali ya, sementara energi terbarukannya baru 10%, ini dunia. Nah, ini ada target bauran energi 2025 ya. Sekarang udah 2023. Coba nanti kita lihat di 2025 apakah energi terbarukannya tercapai 23%. Kemudian minyak buminya berkurang jadi 25%. Ini batu bara, minyak buminya. Oh ini bukan dari sini ya, sorry. Tapi minyaknya 25%, kemudian gasnya 22%, batu bara 30%. Batu bara masih tetap banyak ya. Pertama, batu bara ini memang banyak sih ininya, soalnya ya. Apa sumber batu bara tuh banyak sekali, dan masalah politik juga di situ. Jadi ya cukup sulit ya. Mudah-mudahan. Nah ini juga uh, kalau tadi 2007 ya. Nah ini data yang 2017. Ini energi supply by sini ada batu bara, minyak, kemudian gas, kemudian nuklirnya, kemudian renewable energinya mulai meningkat, tapi nuklirnya berkurang di sini dibanding yang tahun sebelumnya. Nah, oke. Ini masih soal data lagi ya. Jadi ini dari tahun 1985 sampai 2020. Nah, ini energi consumption. Nah, makanya saya bilang kita makin hari makin butuh energi yang banyak. Karena begitulah manusia gitu. Ini nuklir dari di tahun 2000 memang sudah makin banyak ya, ini 6,2%. Kemudian hydro itu hydroelektrik ya. Sini gas itu juga meningkat. Terus coal, oh masih banyak ya, batu bara. Ini oil berkurang persenannya. Nah, dan ini renewables yang lain terbarukan. Makin meningkat di tahun 2020. Nah, ini adalah total energi yang dikonsumsi gitu ya di 2017 yang tadi, ini dalam satuan BTU atau quadrillion. Quadrillion itu 10⁻15 ya. Atau kalau kita convert jadi joule menjadi 0,95 kali 10⁻15.
Sebentar. Oke. Nah, sini kita lihat ini tuh, nah di sini totalnya ya, total energi yang di, dihasilkan. Nah, sementara ini total di sini adalah total energi yang dikonsumsi gitu, energi yang dikonsumsi. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada the difference between the total energy value of fuel consumption. Nah, ini dari fuel ini uh, listrik ya. Ini untuk listrik. Ini kan ada untuk komersial, industrial. Kita lihat yang listrik aja nih. 223,6. And the actual amount of electricity consumed dan uh, total energi yang dihasilkannya sebenarnya 74,5 gitu. Sorry, ini konsumnya ya. Nah, dan di sini ada energi loss saat produksi listrik. Di mana besarnya energi loss ini adalah sebesar 223,6 ini ya total electricity-nya. Kemudian dikurangi dengan 74,5 ini. Nah, sehingga di sini perbedaan antara total dari yang ini ya, second and the last column ini. Nah, sekarang kita fokus ke bagian yang ini, electricity. Nah, di electricity kita bisa menghitung apa efisiensinya ya. Jadi tadi itu ada listriknya ya. Listrik di all and use sector itu 74,5. Saya mau nulis tapi susah. Bentar. Tadi electricity-nya itu 74 ya, 74,5 kali 10 pangkat 15 BTU ya. Nah, ini kita mau convert jadi kWh biar kita tahu aja sih seberapa 74,5 ini. Kita convert berarti buat jadi kWh itu dibagi dengan 0,94782. Kemudian kWh itu kan kilowatt hour, berarti ini dibagi dengan 3.600 karena ini satuannya bukan hour ya. Kita kan pengen per hour jam, jadi dibagi dengan 3.600. Sehingga berarti hasilnya itu 21,8 koma sekian dikali 10 pangkat 12 kWh. Atau ini sama dengan 21,8 ya 21,8 kali 10 pangkat 12 kWh. Atau kalau dalam ini berarti berapa nih, 10 pangkat 9 itu miliar ya, miliar triliun ya berarti. Kemudian kita mau cari efisiensinya, kita mau cari efisiensi. Nah, efisiensinya itu berarti ini ya, jelek banget ya. Kita coba lagi. Nah, ini listrik yang dikonsumsi dibagi dengan energi yang dikonsumsi.
Nah, berarti ini tadi listriknya ini ya 74,5 ini. Ini electricity consume, listrik yang dikonsumsi per energi yang dikonsumsi. Nah, di sini listriknya tadi 74,5 kali 10 pangkat 15. Mau dikonvert setelah jadi kWh nggak apa-apa. Tapi kan berarti yang bawah juga dikonvert lagi ya. Mendingan langsung aja BTU sama BTU. 2. Salah. 23,6 dikali 10 pangkat 15 BTU. Hasilnya adalah 0,333. Berarti efisiensinya dalam persen itu adalah 33,3%. Nah, ini efisiensinya. Berarti ada sekitar 67% energi yang hilang selama proses konversi energi itu ya, dari batu bara ke listrik misalkan. Itu ada sekitar 67% energi yang hilang. Karena efisiensinya hanya 33,3%. Efisiensi termalnya ya. Ini adalah efisiensi thermal power plant. Nah, gitu. Kemudian ada efek samping juga dari beberapa energi konvensional gitu ya. Di sini diantaranya adalah ada CO2, karbon dioxide tadi ya, yang merupakan greenhouse gases. Kalau kalian udah lihat video tadi yang di awal di YouTube, nanti di situ ada CO2. Nah, dia kan kontribusinya ke global warming. Kemudian ada nitrogen oxide sama hidrokarbon. Kemudian ada carbon monoxide. Gas ini toksik ya, toksik. Kemudian ada sulfur dioxide, uh, menimbulkan hujan asam. Kemudian ada particulate matter, ini uh, apa kayak partikel-partikel gitu loh yang uh, bisa jadi bermasalah untuk pernafasan misalkan gitu ya. Nah, itu beberapa efek samping ya dari energi konvensional tadi. Kemudian jadi sebenarnya solusi untuk kebutuhan energi itu apa sih gitu ya? Solusi untuk kebutuhan energi itu ada dua. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Kita menggunakan sumber energi terbarukan. Dan yang kedua adalah efisiensi energi. Tapi tetap efisiensi energi tapi tetap mempertimbangkan kebutuhan kita gitu ya. Nah, kalau sumber energi terbarukan ini gitu dia disebut terbarukan kalau dapat diperbarui dan dipertahankan tanpa penipisan dan efek signifikan terhadap lingkungan. Ada garis bawah di sini ya, tanpa penipisan dan efek signifikan terhadap lingkungan. Nah, itu disebut energi terbarukan. Kemudian maksudnya efisiensi energi ini seperti apa sih? Efisiensi energi ya kalau secara teknis tadi meningkatkan efisiensi thermal misalkan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan yang sederhana untuk efisiensi energi sebenarnya bisa kita lakukan. Misalkan ketika kita tidak sedang menggunakan listrik atau cahayanya terang gitu ya di luar, di rumah kita cahayanya cukup, kita matikan lampu gitu. Kemudian kita menghemat pemakaian baterai handphone misalkan gitu ya. Jadi kan kita ngecasnya nggak sering gitu. Nah, itu termasuk efisiensi energi tanpa mempengaruhi kebutuhan kita gitu. Jadi uh, kita nggak melakukan hal yang merugikan kita gitu, tapi kita mencoba efisiensi energi, mengoptimalkan gitu ya. Nggak, pokoknya intinya nggak menghambur-hamburkan gitu. Itu efisiensi energi sih. Nah, uh, energi terbarukan ini masuk juga ke dalam sustainable ya, sustainable energy nanti. uh, itu lebih luas lagi kalau sustainable energy ya.
Nah, eh, kalau nah selanjutnya, jadi salah satu contoh sumber energi terbarukan gitu ya, yang menggunakan sumber energi misalkan kita dengan menggunakan, oh berarti dengan kita menggunakan mobil listrik nih yang lagi uh, hype sekali sekarang gitu ya. Mobil listrik, misalkan nih yang membeli mobil listrik dapat potongan gitu, terus pajaknya juga gitu ya. Nah, sebenarnya gitu, kalau kita lihat apakah mobil listrik ini tanpa emisi? Ya betul, jadi mobil listrik ini adalah mobil tanpa emisi, memang disebut sebagai kendaraan tanpa emisi ya. Dan juga peralatan-peralatan listrik lainnya tanpa emisi, jadi dia tidak meninggalkan jejak karbon gitu ya. Dan sekarang penggunaannya udah luas gitu ya. Dan oleh kebanyakan orang ini dipandang sebagai masalah polusi udara. Tuh. Nah, eh, betul sekali gitu ya. Dan di Indonesia juga sekarang sudah mulai banyak diminati, banyak orang yang bisa membeli mobil listrik. Nah, cuman yang harus diingat gitu ya, bahwa em, mobil listrik gitu ya, listrik yang digunakan oleh mobil listrik ini, apakah benar-benar zero karbon ataukah benar-benar bebas emisi gitu ya. Karena eh, listrik yang digunakan oleh mobil listrik itu gitu sebenarnya dihasilkan dari listrik tempat lain gitu, di mana listrik yang diciptakannya itu sebagian besar dihasilkan dari bahan bakar fosil listriknya gitu. Jadi listriknya dari bahan bakar fosil ini memang tanpa emisi gitu, tapi dia mendapatkan listrik yang didapat dari bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosilnya jadi lebih banyak juga gitu ya, karena kita harus menciptakan uh, station atau pengecasan untuk mobil listrik. Berarti kita butuh energi yang lebih besar sehingga butuh lebih banyak bahan bakar fosil yang kita butuhkan juga gitu. Nah, jadi ini tanpa emisi ya. Tapi untuk ngecasnya ini masih ada emisi gitu ya. Jadi sebenarnya mobil listrik ini bisa kita klaim gitu sebagai kendaraan tanpa emisi kalau listrik yang mereka konsumsi juga dihasilkan dari sumber daya terbarukan. Karena kalau dari sumber daya yang konvensional, ya itu sama aja beremisi ya nggak sih? Karena akan terus kita gunakan. Jadi bisalah gitu untuk charging stationnya ini dapat daya dari atau dapat energi dari uh, pembangkit listrik tenaga air, misalkan dari matahari, dari angin, dan juga dari panas bumi atau uh, dari pokoknya dari energi terbarukan gitu. Jadi penggunaan energi terbarukan ini memang harus didorong gitu ya di seluruh dunia dengan insentif gitu ya. Kalau saya lihat waktu saya S2 itu ada charging station mobil listrik, tapi jadi dia dari solar solar panel gitu ya. Jadi di atasnya dia pakai solar panel. Jadi solar panelnya cukup banyak, tapi charging stationnya cuma satu. Memang kelemahannya itu ya. Tapi jadi jadi solar panelnya itu dipakai di atas parkiran gitu ya. Jadi dia nggak pakai lahan, tapi dia jadi penutup parkiran. Kemudian, uh, nah jadi charging stationnya itu dari energi terbarukan juga, ya kan?
Nah, selanjutnya di sini ini sumber-sumber renewable energi ya. Contohnya di sini ada matahari, ada angin, ada air, geotermal, biomasa, kemudian ada dari apa ocean samudera laut ya. Nah, ini tipe-tipenya ya. Sebenarnya kebanyakan eh, yang kita sebut sebagai energi terbarukan ini itu nggak akan jauh-jauh dari manifestasi energi matahari gitu ya. Energi matahari tapi yang kita dapat dari berbagai macam bentuk. Kenapa seperti itu? Misalkan di sini untuk hydroelectric power plant HPP, maksudnya HPP ini eh, apa pembangkit listrik tenaga air ya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi awalnya ini kan dari hujan gitu ya, kemudian ini penampungan air masuk ke HPP ke sini, kemudian eh, nah kemudian ini power line di sini maksudnya eh, listrik yang udah disebarkan ke rumah-rumah warga gitu ya. Nah, siklus ini ya, siklus ini ujung-ujungnya nanti sih ini akhirnya kan dia akan berakhir di suatu penampungan atau misalkan ke sungai, ke laut gitu ya. Dan kemudian ada energi panas gitu ya dari matahari yang membuat si air ini menguap, mengevaporasi kemudian karena angin jadi terbentuk awan, terus akhirnya turun. Ya, jadi intinya maksudnya apa dari manifestasi energi matahari itu karena uh, pembangkit listrik si tenaga air ini gitu ya dapat menghasilkan listrik dari tahun ke tahun gitu karena air adanya air yang menguap karena adanya energi matahari. Kemudian dia kembali lagi sebagai hujan untuk mengisi sumber air. Begitu siklusnya terjadi terus gitu. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang solar, energi dari matahari. Dan ada radiasi termal. Jadi sebenarnya gitu ya, tiap benda itu eh, tiap benda itu pasti memancarkan termal, yang memancarkan panas. Hanya saja ini kita sendiri memancarkan thermal radiation. Laptop kita memancarkan thermal radiation. Sekitar kita juga menciptakan thermal radiation. Hanya thermal radiation ini ada panjang gelombang tertentu. Gitu. Kalau matahari itu masuk yang visible, thermal radiation yang masuk visible, sehingga kita bisa melihat. Tapi kalau dari tubuh kita nggak bisa lihat. Nah, thermal radiation yang dari black body atau dari benda, suatu benda, nah itu adanya di infrared ya. Ini termasuk radiasi elektromagnetik ya. Nah, hmm, karena sekitar setengah dari radiasi matahari itu adalah cahaya. Ya, walaupun ada UV, ada infrared, tapi sebagiannya adalah cahaya gitu. Ini bisa kelihatan. Nah, di sini hmm, energi dari matahari faktanya adalah yang pertama sumbernya berlimpah. Memang sumbernya berlimpah, apalagi di negeri tropis ya. Tapi yang kedua, dia itu tidak merata untuk daerah-daerah tertentu atau untuk misalkan musim hujan atau di negeri empat musim. Kemudian costly, ya dia mahal ya ini. Jadi dia costly tentu saja.
kemudian efisiensinya rendah. Rata-rata si eh, solar cell ini, energi dari matahari ini, efisiensinya hanya 25%. Kemudian efisiensi maksimum yang dapat dicapai sampai tahun 2020 itu adalah 44,5. Ini secara eksperimen memang realnya. Walaupun secara teoritis, perhitungan, efisiensi energi matahari itu bisa 80%. Tapi kenyataannya rata-rata segini. Dan terakhir bisa sampai segini. Tapi belum diaplikasikan ke banyak. Hanya di beberapa tempat. Dan hanya dari suatu riset. Nah, ini contoh energi dari matahari, bukan cuma solar cell ya. Tapi di sini ada beberapa, ada solar collector, kemudian ada solar pond, dan ada juga solar cell. Nah, untuk solar collector, sini bentuknya seperti ini. Jadi kolektor di sini kita mengumpulkan energi matahari ya. Jadi panasnya matahari dikumpulkan di sini di flat plate collector di sini. Nah, kemudian di sini kan ada air ya. Nah, di sini ada air, kena matahari di sini difokuskan di sini. Kemudian airnya menjadi panas dan enggak akhirnya si airnya ini tukar panas di sini ya. Nah, ini supply air dingin. Jadi kemudian nanti dihasilkan air panas untuk digunakan. Nah, ini untuk water heater. Solar collector itu bentuknya seperti apa? Nah, ini contohnya untuk solar water collector di atap-atap ya, kayak gini nih. Di Indonesia ada nggak ya yang kayak gini? Saya belum pernah lihat sih. Pernah ding, pernah ada. Ya. Kemudian bentuknya ada juga ini untuk solar collector yang lain. Nah, ini konsentratornya dia berbentuk parabolik kayak gini nih. Jadi ini kayak bisa memantulkan cahaya matahari, terus ini receivernya di sini. Jadi ini kayak pipa panjang gitu ya. Nah, nanti jadi si mataharinya manasin di sini. Sama sih di sini air gitu ya. Nah, nanti ini konsentratornya ini. Jadi dia matahari sinar matahari ke sini, kemudian reflek apa pantul ya, terpantul. Nah, sini jadi panasnya ngumpul di sini. Nah, ini contohnya ini matahari itu ya. Ini si parabolik tadi kayak cermin gitu ya. Kemudian ini receivernya. Nah, di sini ada air gitu. Ini awalnya yang birunya air dingin ya, sumber air dingin. Dan di sini ada air panas mengalir. Nah, intinya di sini sebenarnya mirip dengan mekanisme tenaga uap sebenarnya ya. Intinya untuk menggerakkan turbin. Jadi di sini ada uap yang berfungsi untuk menggerakkan turbin. Nah, nanti turbinnya untuk menggerakkan generator, dan generatornya menghasilkan listrik. Itu sih. Ini kolektor berkonsentrasi linear. Nah, ini ya, ditentukan pada ini. Jadi kalau di Amerika ini udah banyak gitu ya. Ini namanya sistem palung parabola. Dan di sana memang menghasilkan listrik yang cukup lumayan gitu ya. Ada yang 80 megawatt gitu ya. Jadi dikombinasikan sama turbin ini ya, generator intinya sama sih. Cuman sumbernya yang berbeda. Kalau di sini sumber panasnya adalah dari matahari. Kalau yang PLTU adalah sumber panasnya dari fosil atau batu bara tadi gitu. Nah, ini contohnya. Ini keren banget sih ini. Dia lahannya luas sekali ya. Kemudian di sini jadi sinar matahari direfleksikan dari sini, dipantulkan sampai ke ini. Ini jadi si pusat ini eh, adalah receivernya di sini. Jadi nanti yang manasin airnya itu dari sini. Sama sih nanti ini untuk menggerakkan
turbin. Di sini ada turbin, kemudian untuk menggerakkan generator, jadi menghasilkan listrik nantinya gitu ya. Dan ini uh, mirror, sorry, ini large array of mirror. Jadi si cermin-cermin ini disebutnya heliostat, dan dia itu bisa nge-track matahari ya, datangnya matahari dari mana, kemudian dipantulkan, pokoknya sampai bisa dipantulkan ke sini. Itu. Next ada juga ini solar pond atau kolam uh, solar ya. Jadi ceritanya di dalam suatu kolam ini ada terdiri dari kondenser, ada pump, ada boiler, dan juga ada turbin. Nah, di sini ada di sini biasanya dipakai di lahan yang besar juga gitu ya. Karena ini nanti dimasukkan ke sini. Ceritanya ada di sini gitu ya. Si ininya, si heat engine-nya ada di sini. Dan intinya sama, adalah jadi si air ini gitu ya. Matahari kan ke sini nih ya nanti. Jadi ceritanya ini sinar matahari menyinari, kenapa harus ada lingkaran sih? Nanti sinar matahari menyinari sini kan, ini jadi airnya jadi panas ya, hangat sebenarnya. Airnya jadi hangat. Nah, air di sini jadi hangat, kemudian dibantu oleh heat engine tadi. Nah, si heat engine. Nah, biasanya di sini itu dia dikasih garam. Atasnya dia dikasih garam gitu. Kenapa dikasih garam? Karena ketika ini ya ada air yang diberi garam, dipanaskan, garam itu mudah larut di dalam air. Sehingga air panas yang tadinya dia ringan densitasnya ya, dia menjadi lebih berat karena larutan garam. Jadi larutan garamnya membuat densitas air jadi lebih berat. Kemudian air yang lebih dingin dia naik ke permukaan karena air yang lebih dingin lebih ringan. Sementara yang lebih hangat tadi yang dari permukaan, setelah si garam dia densitasnya naik sehingga jadi ke bawah. Nah, sehingga dia terkumpul di sini nih. Bagian yang panasnya di sini, yang hotnya di sini. Kemudian ini yang bagian dingin, yang low-nya ada di sini di atas karena bantuan garam tadi. Nah, kadang disebut juga kolam garam gitu ya. Di sini kita juga bisa langsung menghitung ininya nih, efisiensinya ya. Nah, efisiensi thermalnya adalah 1 minus TL min TH. TL-nya itu yang ini, TH-nya itu yang itu. Berarti kita bisa hitung nih 1 minus eh, kita dalam Kelvin ya. Berarti ini 35 ditambah dengan 273 dibagi dengan 80 ditambah 273 sama dengan dihitung aja kira-kira 0,1275 dalam bentuk persenan berarti 12,7%. Nah, ini untuk efisiensi thermalnya. Nah, kekurangannya itu memang dari sini dia adalah low efisiensi ya. Low efisiensi. Memang kalau dari solar itu masih low efisiensi, makanya yang banyak digunakan itu masih batu bara, uh, minyak gitu ya. Nah, ini yang terakhir dari solar, itulah photovoltaic cell atau solar cell ya. Nah, ini seperti ini, solar cell. Solar cell ini sebenarnya dia terdiri dari semikonduktor ya. Kalau sekarang dia terbuat dari thin film semikonduktor. Dia terdiri dari ada silikon gitu ya, ada N-type silikon, kemudian ada P-type silikon. Jadi silikon tapi didoping oleh fosfor, dan juga didoping yang satu lagi didoping oleh boron.
sehingga silikonnya tidak netral, tapi yang satu N-type, yang satu P-type, negatif, positif. Nah, ini sirkuitnya gitu ya. Jadi ketika si ini dapat sinar matahari gitu kan, sinar matahari kan dia ada foton ya. Sinar matahari itu bisa dianggap sebagai cahaya ataupun partikel ya. Nah, foton yang sini, kemudian dia dapat menggerakkan elektron. Dia ada elektron yang akan berpindah. Nah, elektronnya berpindah. Nah, karena pergerakan elektron itu, sehingga terciptalah ada arus listrik di situ. Ini arus listriknya disimbolkan dengan J ya. Nah, begitulah bagaimana cara kerjanya solar cell. Dan di sini efisiensinya juga memang masih kecil tadi ya, simbol besar. Tapi menurut saya solar cell ini adalah yang paling real gitu ya, yang paling uh, bisa dijangkau lah gitu. Walaupun memang sampai sekarang masih mahal. Mungkin kalau kalian mau pasang di rumah sebesar sekitaran dua modul gitu ya, mungkin kalian butuh sekitar 20 juta lah gitu. Tapi kalian bisa menghasilkan listrik terus menerus itu. Tapi untuk pemasangannya masih mahal. Nah, ini bentuknya. Dia selnya seperti ini. Jadi solar cell, selnya seperti ini. Kalau selnya digabung-gabungkan, dia menjadi modul. Satu modul yang biasa dipakai di rumah-rumah, misalkan ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak. Nah, sebenarnya ini array. Array ini biasa di industri dipakai. Ataupun di lahan yang sangat luas. Cukup sekian ya dari saya untuk materinya. Tidak banyak hitung-hitungan. Saya di sini ingin mengenalkan saja bagaimana energi terbarukan dan hubungannya dengan termodinamika. Saya memang bukan di bagian renewable energy, fokus bidang saya gitu ya risetnya. Tapi saya saya pernah ikut kuliahnya aja gitu. Kalau kalian ingin mendalami tentang renewable energy, terutama uh, turbin turbin angin, silahkan ke Bu Elisa, pemodelan turbin angin. Dan untuk electric vehicle, silahkan ke Pak Rizal karena bidangnya di situ gitu ya. Saya di sini nyampaikan pengantar saja. Untuk selanjutnya saya ingin dari masing-masing kalian untuk bisa menyampaikan renewable energy di bagian-bagian lainnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga dapat disimak dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya dan mohon maaf atas keterlambatannya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.